Pada pembahasan saat ini ada poin-poin penting yang akan kita bahas. 1. Analisis Market Price Earnings Ratio, Market PER. 2. Analisis Market Price to Book Value, Market PBV. 3. Analisis pergerakan harga saham, Stock Price Movement, berdasarkan saham. 4. Analisis pergerakan harga saham, Stock Price Movement, berdasarkan kapitalisasi pasar. Mari kita bahas dan pahami bersama. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang bab 1 Market Overview. Apa yang terjadi? Mari kita lanjutkan kembali pembahasan ke bab 2 Story Behind the Market, mengapa pasar bergerak. Pasar modal merupakan cerminan dinamika perekonomian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik fundamental, teknikal, sentimen global, maupun perilaku investor. Oleh karena itu, memahami pergerakan pasar tidak cukup hanya melihat perubahan indeks harga saham gabungan, IHSG, tetapi juga perlu mencermati berbagai indikator pendukung seperti likuiditas pasar, arus dana investor domestik dan asing, aktivitas perdagangan, serta indikator valuasi pasar seperti Market Price Earnings Ratio, Market PER, dan Market Price to Book Value, Market PBV. Perlu dipahami bahwa Market PER dan Market PBV yang disajikan dalam laporan ini merupakan indikator valuasi pasar secara agregat yang menggambarkan kondisi valuasi Bursa Efek Indonesia, BI, atau IHSG secara keseluruhan, bukan rasio valuasi suatu emiten tertentu. Oleh karena itu, kedua indikator tersebut digunakan sebagai barometer untuk menilai apakah valuasi pasar secara umum relatif murah atau mahal dibandingkan kondisi historisnya, dan bukan sebagai dasar tunggal dalam menilai kelayakan investasi pada suatu saham individual. Selain mencermati pergerakan IHSG dan arus dana investor, indikator valuasi pasar juga memberikan gambaran penting mengenai persepsi investor terhadap harga saham di Bursa Efek Indonesia. Selama periode 22-26 Juni 2026, baik Price Earnings Ratio, PER, maupun Price to Book Value, PBV, mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa valuasi pasar menjadi semakin murah seiring melemahnya harga saham. Analisis Market Indicators, Price Earnings Ratio, PER, IHSG. Periode dari 22 sampai 26 Juni 2026. Market PER turun dari 12,53 kali pada 22 Juni menjadi 12,16 kali pada 26 Juni. Secara keseluruhan terjadi penurunan sebesar 0,37 poin atau sekitar 2,95% dalam satu minggu. Pergerakan PER menunjukkan pola yang cukup menarik. Setelah berada di level 12,53 pada awal pekan, PER turun tipis menjadi 12,49, kemudian merosot tajam menjadi 12,13 pada 24 Juni, sejalan dengan tekanan jual yang menyebabkan IHSG mengalami pelemahan signifikan. Meskipun sempat pulih ke 12,32 pada 25 Juni, penguatan tersebut tidak mampu bertahan hingga akhir pekan sehingga PER kembali turun menjadi 12,16. Penurunan PER memiliki dua makna. Pertama, secara matematis harga saham mengalami penurunan lebih cepat dibandingkan perubahan laba perusahaan, sehingga valuasi pasar menjadi lebih rendah. Kedua, dari sisi psikologi pasar, investor mulai memberikan diskon, valuations discount, terhadap saham-saham Indonesia akibat meningkatnya ketidakpastian global dan aksi risk-off investor asing. Dengan PER yang berada di kisaran 12 kali, pasar saham Indonesia masih tergolong berada pada valuasi yang relatif moderat dibandingkan rata-rata historis maupun sebagian pasar berkembang di kawasan Asia. Artinya, apabila tekanan eksternal mulai mereda, ruang untuk re-rating valuasi masih terbuka. Analisis Market PBV Indikator. Sementara itu, Price to Book Value, PBV, juga mengalami pelemahan. PBV turun dari 1,62 kali pada awal pekan menjadi 1,56 kali pada akhir pekan, atau turun sebesar 0,06 poin atau sekitar 3,70%. Pergerakan PBV relatif mengikuti pola yang sama dengan PER. Setelah stabil di level 1,62 selama 2 hari pertama, PBV turun tajam menjadi 1,56 pada 24 Juni, sempat pulih menjadi 1,59 pada 25 Juni, kemudian kembali melemah ke 1,56 pada akhir pekan. Penurunan PBV menunjukkan bahwa investor semakin konservatif dalam memberikan premi terhadap nilai buku perusahaan. Dengan kata lain, harga saham di pasar bergerak semakin mendekati nilai intrinsik aset perusahaan. Kondisi seperti ini umumnya terjadi ketika sentimen pasar sedang melemah dan investor lebih memilih menjaga likuiditas dibandingkan meningkatkan eksposur terhadap aset berisiko. Namun demikian, dari perspektif investasi jangka panjang,
PBV yang semakin rendah juga dapat menjadi peluang. Semakin rendah PBV, semakin murah harga saham relatif terhadap nilai buku perusahaan. Bagi investor yang berorientasi fundamental, kondisi ini dapat membuka peluang untuk mulai melakukan akumulasi secara bertahap pada perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamental kuat. Kesimpulan indikator market per dan market PBV. Selama periode 22-26 Juni 2026, market per turun 2,95% dari 12,53 menjadi 12,16, sementara market PBV turun 3,70% dari 1,62 menjadi 1,56. Penurunan kedua indikator valuasi ini menunjukkan bahwa harga saham di Bursa Efek Indonesia menjadi lebih murah dibandingkan awal pekan. Namun, pelemahan tersebut lebih mencerminkan kontraksi likuiditas dan sentimen kehati-hatian investor, bukan memburuknya fundamental perusahaan secara menyeluruh. Apabila tekanan jual asing mulai berkurang dan aktivitas perdagangan kembali meningkat, valuasi pasar yang saat ini relatif lebih rendah berpotensi menjadi dasar bagi pemulihan IHSG pada periode berikutnya. Mari kita lanjutkan kembali tentang analisis pergerakan harga saham, stock price movement. Periode 22-26 Juni 2026. Data pergerakan harga saham selama periode 22-26 Juni 2026 menunjukkan bahwa tekanan jual masih mendominasi Bursa Efek Indonesia, BI. Hal ini tidak hanya terlihat dari pelemahan IHSG, tetapi juga dari luasnya penyebaran saham yang mengalami penurunan harga, market breadth, serta besarnya kapitalisasi pasar yang terkoreksi. 1. Berdasarkan jumlah saham. Dari total 959 saham yang diperdagangkan selama pekan tersebut, distribusi pergerakannya adalah sebagai berikut. Sebanyak 635 saham atau sekitar 66,2% mengalami penurunan harga, sedangkan hanya 165 saham atau sekitar 17,2% yang berhasil mencatatkan kenaikan. Sisanya 159 saham, 16,6%, tidak mengalami perubahan harga. Artinya, untuk setiap satu saham yang naik, terdapat hampir 4 saham yang turun, rasio sekitar 3,8:1. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan jual tidak hanya terjadi pada saham-saham tertentu, tetapi telah menyebar ke sebagian besar sektor di Bursa Efek Indonesia. Lebih mengkhawatirkan lagi, 536 saham sekitar 56% dari seluruh saham mengalami penurunan lebih dari 2%. Hal ini mengindikasikan bahwa aksi jual berlangsung cukup agresif dan mencerminkan meningkatnya sikap hati-hati investor selama pekan tersebut. 2. Berdasarkan kapitalisasi pasar. Tekanan pasar terlihat jauh lebih jelas apabila dilihat dari sisi nilai kapitalisasi. Sebanyak sekitar 7.901 triliun rupiah, atau sekitar 77% dari total kapitalisasi pasar, berada pada kelompok saham yang mengalami penurunan harga. Sebaliknya, kapitalisasi pasar yang berada pada kelompok saham yang mengalami kenaikan hanya sekitar 1.589 triliun rupiah atau sekitar 15,5% dari total kapitalisasi pasar. Dengan kata lain, tekanan jual tidak hanya terjadi pada saham berkapitalisasi kecil, tetapi juga melibatkan saham-saham berkapitalisasi besar, big caps, yang selama ini menjadi motor utama pergerakan IHSG. Hal ini menjelaskan mengapa IHSG mengalami pelemahan cukup tajam meskipun masih terdapat sejumlah saham yang mencatatkan kenaikan. Breadth, sebaran pasar. Data tersebut memperlihatkan bahwa market breadth berada dalam kondisi yang kurang sehat. Beberapa indikatornya antara lain, 66,2% saham mengalami penurunan. Hanya 17,2% saham yang naik, sekitar 77% kapitalisasi pasar berada pada saham yang melemah. Rasio saham turun terhadap saham naik mencapai 3,8:1. Breadth seperti ini umumnya menunjukkan bahwa pelemahan pasar bersifat broad-based, yaitu menyebar ke berbagai sektor dan bukan hanya dipengaruhi oleh beberapa saham tertentu. Meskipun IHSG mengalami pelemahan, indikator breadth memberikan informasi yang jauh lebih dalam dibandingkan sekadar melihat perubahan indeks. Pada kondisi tertentu IHSG dapat turun karena beberapa saham berkapitalisasi besar mengalami koreksi. Namun pada pekan ini, data menunjukkan bahwa pelemahan tidak hanya terjadi pada saham-saham besar, tetapi juga menyebar ke mayoritas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Fenomena ini mengindikasikan bahwa tekanan jual berasal dari sentimen pasar secara umum, bukan semata-mata akibat pergerakan beberapa emiten tertentu. Kondisi tersebut juga sejalan dengan analisis sebelumnya mengenai penurunan likuiditas sekitar 29%,
lonjakan net sell investor asing, serta penurunan market per dan market PBV, yang secara bersama-sama menggambarkan bahwa pasar sedang berada dalam fase kontraksi likuiditas dan peningkatan aversi risiko. Kesimpulan stock price movement. Secara keseluruhan, data stock price movement menunjukkan bahwa selama periode 22-26 Juni 2026 tekanan jual masih mendominasi pasar saham Indonesia. Sekitar 66% saham mengalami penurunan, sementara 77% kapitalisasi pasar berada pada kelompok saham yang terkoreksi. Rasio saham turun terhadap saham naik yang mencapai hampir 4:1 mengindikasikan bahwa pelemahan pasar bersifat menyeluruh, broad-based correction, bukan hanya dipicu oleh beberapa saham berkapitalisasi besar. Bagi investor, kondisi seperti ini menyampaikan dua pesan penting. Dalam jangka pendek, kehati-hatian tetap diperlukan karena sentimen pasar masih lemah dan likuiditas belum sepenuhnya pulih. Namun bagi investor jangka panjang, koreksi yang terjadi secara luas juga mulai membuka peluang untuk mengidentifikasi saham-saham berkualitas yang diperdagangkan pada valuasi yang lebih menarik, dengan tetap mengedepankan seleksi fundamental dan manajemen risiko yang disiplin.